semuanya, shalom, selamat sore. Oke, senang sekali ya pada malam hari ini. Kalau sekarang ya di tempat saya sudah malam, jadi saya akan menyapa kalian dengan malam dulu. Jadi senang sekali pada malam hari ini kita boleh kembali berkumpul dalam siaran Simak, ya. Dan tentunya teman-teman berharap sekali di kesempatan kali ini teman-teman semua, adik-adik siswa, itu kita semua boleh sehat-sehat saja. Oke? Nah, teman-teman, karena edisi siaran Simak pada malam hari ini adalah talk show, jadi nanti kita akan bahas sebuah tema, ya. Dan tentunya saya tidak akan sendiri saja membahas tema ini, teman-teman, tetapi saya memiliki seorang partner, ya. Dan partner ini adalah orang baru ya di tim kita. Jadi saya akan langsung invite saja, right? Is really handsome, the one from. Kita langsung invite teman-teman ya. Saya akan mengundang dia. Oke. Hai semua teman-teman Simak, gimana nih kabarnya? Hai, selamat malam kamu. Malam Kak Mei. Gimana kabarnya? Aman, sehat. Kak Mei gimana? Sehat? Aman ya? Iya, saya sehat. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas topiknya dulu, mungkin Govinda boleh perkenalan diri singkat ya. Jadi kamu kalau kota ketahuan ya dari Semarang, dari name tag-nya. Nah, mungkin kesibukannya apa? Oke, nah halo teman-teman. Tadi udah di spill ya sama Kak Mei kalau aku adalah member baru. Jadi namaku Govinda. Asalnya Semarang, kesibukannya sekarang bekerja dan juga membantu pelayanan siswa di kota Semarang. Gitu Kak Mei. Oke. Gimana kabar Semarang, Go? Aman ya? Ya aman walaupun sekolah-sekolah juga masih pada online. Oke. Lagi naik nih Kak Mei kasusnya. Iya, sama sih di Makassar. Lagi naik. Makanya teman-teman Simak tetap jaga ini ya protokol kesehatan ya, tetap sehat, semoga semuanya baik-baik saja. Oke. Nah, Go, malam hari ini kan kita partneran ya dan kita akan membahas satu topik. Nah, kira-kira topiknya apa sih kita mau bahas pada malam hari ini, Go? Nah, ini topik yang sangat ditunggu-tunggu semua khalayak masyarakat ya, nggak cuma siswa-siswa mungkin. Dan ini hari Senin tanggal 14 ya. Bertepatan dengan hari apa Kak Mei? Oh, itu bertepatan dengan hari Valentine. Ya, orang pasti hari Valentine ini ya. Biasanya kalau kita Valentine akan membahas tentang percintaan, akan membahas tentang relasi lawan jenis, komitmen. Nah, hari ini pun kita juga akan membahas tidak jauh-jauh dari komitmen, relasi lawan jenis, dan juga pacaran. Oke. Nah, seperti yang Govinda bahas ya teman-teman, kita akan banyak bicara tentang relasi. Nah, tema hari ini kan adalah selamanya cinta. Right? Ya. Oke, nah jadi gimana nih kita mempertahankan cinta kita dengan pasangan kita? Pokoknya sesuatu tentang komitmen lah ya. Kalau misalnya kita dalam dunia pelayanan ada komitmen ya, ayo kamu tunjukkan komitmen kamu. Ya, gitu. Nah kalau dalam dunia relasi dengan pasangan tuh gimana tuh ya? Karena kan kita akan dengan orang ya, gimana tantangannya, terus harus ngapain. Pokoknya kita akan banyak bahas nanti. Dan juga buat teman-teman yang mau bertanya itu boleh langsung nanti ya. Langsung nanti kita akan langsung tanya ke narasumbernya. Nah ngomong-ngomong tentang narasumber, Govinda, malam hari ini kita sama siapa? Mungkin kita langsung invite kali ya. Kita nggak mungkin berdua aja gitu ya. Kita mengundang expertnya. Ini pasangan ya kan. Siapakah dia? Kita langsung undang. Inilah Kak Alex dan juga Kak Debbie. Halo. Happy Valentine. Bang Alex. Gimana kabarnya Bang? Kak Debbie? Baik, thank you. Udah dapat coklat belum nih Kak Debbie dari Kak Alex? Udah dapat kue coklat. Oke. Nah, karena kan nanti kan kita akan bahas tentang pasangan ya, jadi kalian berdua akan banyak sharing tentang pengalaman dan mudah-mudahan apapun yang di-sharingkan oleh Bang Alex dan juga Kak Debbie itu boleh memberkati seluruh siswa di Indonesia. Oke? Nah, nanti sebelumnya kita akan berdoa dulu ya Kak.
Iya. Nah, memohon dengan kasih Kak Debbie boleh memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa sebelum memulai simak kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh hadir secara khusus melalui online ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan siaran kami, kiranya juga dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang boleh mendengarkan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh menolong, baik Messi maupun juga Govinda, dan juga kami berdoa ya Tuhan, di dalam siaran ini, kiranya juga dapat menyampaikan, men-sharingkan hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan, secara khusus di dalam relasi khusus berpacaran. Kami menyerahkan waktu ke depan kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang boleh pimpin. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tadi kan udah kita sampaikan ya, Kak Deb dan Kak Alex, kalau kita akan membahas soal selamanya cinta yang nggak jauh-jauh juga dari relasi dan komitmen. Iya. Nah, untuk yang pertama nih, sebelum kita membahas yang serius-serius, mungkin Kak Mei ada yang mau ditanyakan dulu nih. Masih mute Kak Mei. Masih di mute Kak Mei. Kita susah nih tahunya. Oke. Nah, kita akan bertanya dulu nih, karena kan mereka adalah couple ya, Govinda. Jadi sebelum masuk ke tentang pacaran Instagram, kita mau tanya dulu nih, kenapa? What is the reason Kak Debbie memilih Bang Alex? That he is the one. Terus begitu juga nih sebaliknya buat Bang Alex. Kenapa sih akhirnya memilih Kak Debbie? Nah, mungkin boleh diceritakan secara singkat dulu lah. Jadi kita tuh dan juga adik-adik yang tahu, yang lain tahu nih backgroundnya. Oke, boleh sharingnya dari Bang Alex dulu deh. Kenapa memilih Kak Debbie menjadi the one? Iya, kalau bicara kenapa, wah itu kenapa ya? Yang jelas adalah meyakini satu sisi bahwa Tuhan memberikan dia untuk aku, bahwa dia kenal Tuhan, dia cinta Tuhan, dan itu membuat aku juga jadi melihat gitu ya, bahwa itu hal yang sangat dasar dalam mencari teman hidup untuk aku ya. Untuk aku sendiri melihat dia harus kenal Tuhan dengan baik, dia cinta Tuhan, dia melayani Tuhan, dan tentunya cinta aku juga ya. Nah itu kan dibuktikan melalui proses ya, baik pendekatan maupun juga kita kan jalin relasi juga ya, supaya akhirnya makin mantep nih, oh iya nih, ini orang yang Tuhan berikan gitu untuk jadi pasangan hidupku. Mungkin dari aku begitu ya. Ya kalau dari aku sih memang kan nggak mungkin. Kalau dari aku kan nggak mungkin ya kalau misalnya apa namanya meyakini gitu ya, tapi ya pasti kriteria awalnya dulu yang paling utama itulah masalah kerohanian ya, yang meyakini bahwa ya memang cinta Tuhan ya, meyakini bahwa memiliki kerohanian yang baik. Nah itu menjadi apa ya, salah satu dasar utama lah ya bahwa ya he is the one gitu. Jadi setelah itu ya di dalam menjalin relasi semakin menikmati lah relasi dengan Bang Alex, dan ya relasi kami juga nggak sebentar ya, nggak singkat ya, sebelum menikah juga maksudnya pacarannya cukup lama ya. 3,5 tahun. Jadi dalam masa-masa itu udah kenal, maksudnya ya nggak benar-benar kenal sih, tapi maksudnya memiliki proses pengenalan lah ya. Dan itu juga naik turun ya relasinya ya. Dan semakin memantapkan. Jadi ya nggak mungkin ketemu lalu kemudian langsung wah dia nih gitu. Tetapi ada prosesnya, ada kriteria awal pasti ada, tapi setelah itu pasti ada proses. Oke. Nah, jadi tadi ya hal paling penting Gov yang kita dapat ya, berarti memang fondasi bahwa takut akan Tuhan itu sangat penting.
ya. Betul. Terus tadi yang poinnya Kak Debbie yang dia lihat dari Bang Alex, beberapa kriterianya Kak Debbie ini ada nyantol nih di Bang Alex. Betul. Oke. Nah, jadi itu tadi beberapa yang mungkin juga bisa menjadi pertimbangan ya buat kita adik-adik siswa, apakah dia sudah cinta sama Tuhan, ya. Terus kriteria, karena jangan sampai kadang-kadang ya kalau misalnya di siswa kadang, wah dia udah punya pacar, saya belum ya, sama siapa aja deh, gitu kan ya. Jadi akhirnya kriteria nggak kelihatan ya Kak. Iya, Betul. Kriteria akhirnya nggak dilihat lagi. Oh, oke. Nah itu sih dari saya dulu. Nah kalau menurut Kak nih, mau nanya apa sama mereka berdua? Kak Me sebenarnya tadi ada yang unik juga ya, selain Kak Debbie dan Kak Alex yang memilih berdasarkan kriteria, ternyata tuh prosesnya Kak Debbie sama Kak Alex juga cukup lama kan, nggak yang langsung jadi. Yang tadi juga mungkin kalau teman-teman yang barusan nonton, Kak Alex sama Kak Debbie ini adalah pasangan suami istri ya teman-teman ya. Nah tadi sempat disindir juga soal pacaran nih Kak, dan prosesnya Kak Alex dan Kak Debbie yang nggak tepat. Nah, apakah kalau kita ketika apalagi ada di siswa nih umur-umur SMA gitu memutuskan untuk pacaran, apakah itu berarti kita berkomitmen seumur hidup atau oh ya udah pacaran aja gonta-ganti nggak masalah, atau gimana nih Kak Alex, Kak Debbie mungkin? Sering ya kadang-kadang. Yang pasti sih masa-masa berpacaran itu juga seharusnya menjadi masa-masa mengenal ya. Jadi di dalam prinsip sih seharusnya komitmen seumur hidup jelas ketika pernikahan ya. Jadi ketika sudah menikah ya itulah komitmen seumur hidup. Pacaran di situ di dalamnya belum ada komitmen seumur hidup. Tapi bukan berarti ketika berpacaran nggak ada komitmen gitu loh. Maksudnya bukan berarti kemudian oh ya udah hari ini sama si A, sebulan lagi coba sama B deh gitu ya. Itu nggak seperti itu juga. Iya, kalau aku melihat memang tujuan pacarannya juga harus jelas. Jadi kalau tujuan pacaran itu bukan hanya untuk saling mengenal, tetapi memang tujuan akhirnya menikah. Dan itu yang seringkali ya maaf ya buat teman-teman yang tidak mahasiswa, mungkin mahasiswa yang tingkat awal, seperti yang tadi tuh, yang Messi atau Sofinda bilang, kadang-kadang pacaran itu jadi tren. Ih, yang sana punya pacar, masa aku enggak gitu. Kayak nggak ikut tren gitu. Nah, jadi seringkali kalau tidak jelas tujuan awalnya itu menjadi masalah sebenarnya. Sementara kalau tujuan awalnya jelas, sebenarnya itulah yang membuat kita jadi memiliki relasi pacaran kita dalam sebuah tujuan yang jelas, yaitu untuk pernikahan. Wih, mantap banget. Berarti perlu untuk punya tujuan yang jelas ya Kak Alex dan Kak Debbie ya. Punya arah yang jelas atau gak cuma sekedar ngikutin tren. Jadi tidak. Dan tadi cukup menarik juga Kak Debbie bilang pacaran bukan berarti bisa sembarangan juga, walaupun belum komitmen seumur hidup perlu juga serius gitu Kak Me. Itu menjadi catatan penting sih ya buat adik-adik siswa, karena mungkin kalau di usia yang muda dan mungkin belum sempat pernah mendengar istilah pacaran, ternyata ini teman-temannya dibahas tadi, pacaran ternyata goalnya adalah untuk saling mengenal, dan kalau memang bisa ya maksudnya kita berharapnya untuk menikah gitu. Jadi ini sepertinya memang big note sih buat kita semua dan adik-adik siswa ya, karena yang tadi dibahas memang mau pacaran aja sama ini biar keren gitu, ini gitu. Jadi let's have a note for that. Nah, bicara tentang pacaran nih, Kak Debbie dan juga Bang Alex, kan kalau siswa kan kalau mau ke menikah kayaknya masih jauh banget gitu. Kayaknya masih jauh banget gitu. Karena belum lagi mungkin 3 tahun lah SMA-nya. Terus kuliah lagi mungkin kalau pendaki 4 tahun paling cepat ya. Terus belum kerja lagi atau gimana. Nah, ini personal thought-nya kalian. Kalau orang berpacaran nih, adik-adik siswa berpacaran, memilih untuk pacaran di usia SMA, apakah itu cukup oke atau gimana nih? Ini sebelum nyambung ke pertanyaan yang lain lagi ya. Saya ada satu pertanyaan lagi tentang itu.
Nah, kira-kira gimana, Kak? Silakan. Gimana? Kalau aku secara pribadi tidak merekomendasi buru-buru pacaran. Makanya jujur kalau untuk siswa lebih baik berteman, lebih baik bersahabat, perluas pergaulan. Karena memang ya nanti Kak Debbie bisa nambahin ya, tapi ada beberapa pertimbangan. Kalau aku dengan sederhana pertimbangannya begini. Pacaran itu kalau jelas tujuannya pernikahan, maka pertanyaannya begini. Pacaran yang asik tuh berapa tahun sih? Misalnya kami kan 3,5 ya. Pacaran terlalu cepat, pacaran hari ini besok nikah, nggak bener juga ya. Tapi juga kalau pacarannya kelamaan, misalnya pacaran 10 tahun, terus nggak nikah-nikah, nah itu juga godaannya besar begitu. Jadi anggaplah misalnya ya, pacaran yang ideal itu berapa lama? Nah di situ kan pentingnya quality time, pengenalan. Anggaplah pacaran itu 4 tahun ya. Nah sekarang pertanyaannya begini, mau menikah umur berapa? Misalnya yang laki-laki bilang, wah saya udah siap nih umur 27 tahun. 27 tahun menikah, pacaran kira-kira 4 tahun, maka sebenarnya ya nanti aja pacarannya umur 23. Nah, kalaupun kita turunin dikit ya, mungkin mulai bisa berpacaran pas kuliah deh. Gitu ya. Itu umur yang tepat dengan tujuan yang jelas. Karena kalau misalnya masih SMA, misalnya umur 15 tahun, mau menikah umur 27, mau pacaran 12 tahun. Itu kelamaan begitu. Jadi secara praktis saja, mari menggunakan masa-masa sekolah justru untuk banyak sahabat begitu. Jadi kalau aku tuh salah satu pertimbangannya usia. Nah, Kak Debbie biasanya punya pertimbangan soal apa, tanggung jawab? Ya kalau aku biasanya perempuan nih ya Kak Debbie ya. Kalau aku biasanya ini sih, yang maksudnya ya seharusnya berelasi itu kan juga apa namanya, bukan hanya kita mencari orang untuk menjadi penolong gitu ya, tetapi kita juga menolong. Nah, kalau kita aja belum bisa menolong diri kita sendiri gitu ya, gimana kalau punya pacar gitu, jangan bukan menolong malah merongrong gitu. Lalu kemudian juga ini kali ya, ada satu orang teman ya, ada satu orang temanku lah ya, dia menikah, bukan menikah, pacaran. Dia pacaran itu awal kuliah lah. Ya, jadi di awal kuliah dia pacaran sama senior, cukup lama berpacarannya, sampai lulus berpacaran, tapi intinya akhirnya nggak menikah lah. Tapi poinnya yang dia pernah sharing adalah dia salah satu penyesalannya kenapa pacaran terlalu cepat, karena dia seperti nggak punya dunia lain. Dunianya hanya dia dan pacarnya. Jadi kayak dia bilang, wah lu enak ya Dep, apa namanya, lu tuh punya banyak teman gitu, karena dunianya bukan cuma dunia bersama pacar doang gitu. Nah dia merasa bahwa karena dari tingkat dari masuk dari awal lah ya, dia udah berpacaran, jadi dia kemana-mana sama pacarnya, makanya dunianya jadi pacar. Terlalu cepat pacaran ya? Iya, jadi dia merasa bahwa dia nggak punya teman lain, nggak punya lingkungan lingkup pertemanan yang lain. Karena sejak masuk kuliah itu udah berpacaran dan ya dunianya cuma itu doang. Ya itu mungkin salah satu hal yang juga bisa menjadi pertimbangan gitu. Maksudnya cepat ya, karena nanti dunianya cuma itu aja gitu, tapi tidak tahu dengan teman-temannya lain. Padahal itu mulai dari kuliah kayak gimana kalau mulai dari SMP atau SMA? Iya nih, betul. Oke. Nah, tapi kalau ada adik siswa yang sekarang menonton dan punya pacar sekarang ya, don't worry, makanya kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama ini. Nanti kesempatannya buat nanya ya. Iya. Kalau kalian juga mau bertanya sekarang monggo ya. Monggo di komen langsung. Iya. Ini kayaknya ada komen deh, Govinda. Ada yang bertanya. Iya nih.
Pengen nikah muda tapi belum punya apa-apa, gimana ya Kak? Ah, mana tuh Kak? Makanya sebenarnya salah satu hal yang berkaitan dengan pernikahan itu juga masalah tanggung jawab ya. Jadi misalnya kan mau menikah ya kamu tanggung jawab dong kalau yang laki-laki untuk menghidupi anak orang begitu kan. Nah makanya kalau cuman mikirnya pokoknya mau cepat menikah tapi tidak punya persiapan yang matang, tidak bertumbuh dalam tanggung jawab, nah itu juga jadi bahaya. Makanya kadang-kadang di budaya kita tuh suka gini ya, wah anak ini nggak bisa diatur, ya udahlah suruh menikah aja biar bisa tanggung jawab. Itu kesannya kayak melemparkan orang ke dalam, menjerumuskan orang ke dalam hal yang lebih besar lagi tanggung jawabnya. Saya lebih setuju prinsip Alkitab ya, belajar bertanggung jawab hal-hal kecil sehingga waktu dipercayakan hal besar, kita memang sudah siap begitu. Berarti balik lagi ya Kak Alex ya, ke tanggung jawab dan perlu tahu betul tanggung jawabnya dikerjakan apa enggak. Menikah itu sebuah panggilan Tuhan yang di dalamnya itu ada kedewasaan, ada kerohanian, ada tanggung jawab, dan itu yang sebenarnya kita mulai waktu berpacaran. Nah, kadang-kadang kan orang ngelihatnya kayak romantismenya saja. Pacaran itu cuman kayak seneng, ada yang kalau ada Valentine ada yang ngasih coklat, jadi kayak mengerdilkan hal-hal yang sebenarnya di dalamnya kita harus bertumbuh begitu. Tapi juga mungkin ini ya Bang, hati-hati. Maksudnya hati-hati juga kalau misalnya ya udah tunggu deh nanti kalau udah punya rumah, udah punya mobil. Gimana tuh Kak? Ini yang alumni nih. Semuanya. Iya, maksudnya jangan-jangan nanti pas udah punya semuanya nggak punya kesempatan gitu kan? Waduh. Udah lewat ya kesempatannya ya Kak. Ini not nih buat alumni. Jadi siaran kali ini bukan hanya buat siswa, tapi buat kita-kita yang alumni nih. Semua kalangan umur Kak Mei. Buat TPS-nya juga, atau mantan TPS. Iya. Benar-benar. Oke. Nah, kalau gitu Kak, tadi kan nyambung juga sih ya dengan pertanyaannya dari Grace ya tadi ya. Terus Kak, kalau kita sebagai orang tua nih, ya kan? Sebagai seorang siswa, tadi kan poin paling penting adalah belajar bertanggung jawab. Mungkin kalau siswa masuk pelan-pelan kali ya belajar bertanggung jawabnya. Jadi Kak, sebagai seorang siswa, apa dong yang harus kita siapkan? Apakah memasuki dunia pacaran atau memasuki pernikahan nanti ya? Kalau apa yang perlu kita siapkan? Apa yang harus disiapkan? Duluan. Ya yang pasti sih perbanyak pergaulan ya, tentu pergaulan yang sehat ya, maksudnya pergaulan yang aneh-aneh lah ya. Dan tentunya ya itu, maksudnya sebelum memiliki relasi yang baik sebelum menginginkan sebuah relasi dengan pasangan, mari kita juga punya dulu relasi dengan Tuhan. Gitu. Jadi memiliki relasi dengan Tuhan, menikmati mengenal Tuhan, gitu, dan di dalamnya nanti mempercayai bahwa Tuhan tidak ada ekspektasi, gitu, memberikan pada waktu yang tepat. Jadi kalau mau apa yang dipersiapkan ya mungkin bisa dipikirkan siapkan secara kerohanian ya kerohanian menikmati relasi Tuhan, tapi juga ya berarti sebagai siswa ya bagaimana kita juga mempersiapkan masa depan. Maksudnya gini, apakah masa depan kita kan ya udah deh sebenarnya kita ya maksudnya kan apakah masa depannya hanya itu gitu, masa depan kita hanya itu, padahal masih muda gitu dan terbuka luas banyak kesempatan dan lain-lain gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi hal yang dipikirkan. Jadi siapkanlah masa depan. Gitu. Apa yang mau kamu capai? Kamu setelah SMA ngapain? Apakah mimpinya cuma punya pacar gitu kan? Harusnya enggak ya. Maksudnya ada hal-hal lain gitu, mimpi-mimpi lain yang seharusnya bisa dikejar atau juga bisa gitu. Jadi kalau menurutku ya siapkan masa depan bukan hanya masalah punya pacar gitu, tapi
mempersiapkan masa depan, karena hidup bukan cuma masalah menikah. Oke, berarti mempersiapkan masa depan ya. Nah, semakin Benar, kesini kayaknya semakin banyak yang bertanya. Govinda, Betul. boleh? Makin banyak ke Alex Kak Devi, jangan khawatir. Nah, tadi sebenarnya sempat Kak Devi sama Kak Alex sempat mention kalau pacaran ya jangan kelamaan, tapi jangan juga terlalu cepat-cepat gitu. Nah, gimana nih Kak, kalau misalnya tuh justru karena terlalu lama memikirkan, jatuhnya malah jadinya HTS-an gitu. Gimana menurut Kak Alex mungkin ya? Kalau HTS tuh gimana caranya supaya kita nggak HTS-an atau tetap di jalur yang benar gitu? Saya punya prinsip begini ya, dalam pengalaman membimbing orang dan juga mungkin pengalaman pribadi gitu ya, bahwa hubungan yang dekat antar lawan jenis tanpa kejelasan status itu cenderung menyakitkan. Saya ulangi ya, hubungan kedekatan lawan jenis dalam waktu yang tertentu tapi tidak ada kejelasan status itu malah cenderung menyakitkan. Makanya saya harus katakan dalam pengalaman ya, buat teman-teman yang senang dengan HTS-an, kadang-kadang gini ya, ini generasi kita ini adalah orang-orang yang di dalam hati yang terdalam seringkali mengalami kesepian. Dan ketika ada orang-orang yang datang, nah kita kadang-kadang menikmati perhatiannya, tapi juga kita nggak siap berelasi, karena dalam relasi itu ada tanggung jawab. Di dalam relasi itu ada gesekan-gesekan yang sebenarnya kalau kita makin dewasa berelasi harus kita siap hadapi. Jadi itu yang terjadi, saya ketemu banyak yang bilang, kita masih belum siap Kak. Belum siap apa? Karena kayaknya cuma pengen yang happy-happy, tiap hari ada yang nanya, udah makan belum? Makan apa? Makan sama siapa? Sebenarnya kalau hal kayak begitu aja yang dicari, waduh, sebenarnya dangkal banget ya relasi itu ya. Sementara di dalam relasi yang bertumbuh, sebenarnya di situ ada tanggung jawab. Kamu pacar saya pacar kamu. Makanya memang ya dalam relasi begini kadang nggak ada teorinya ya. Tapi kalau saya harus menteorikan sendiri, biasanya saya katakan di dalam kedekatan, kalau sudah lebih dari 1 bulan, harusnya sudah ada kejelasan mau dibawa kemana hubungan kita. Dan lebih parahnya lagi, kadang-kadang masalah etika. Ada orang yang dia begitu kepada semua lawan jenis. Aduh, itu rasanya kayak menebar benih di mana-mana. Nanti lihat mana yang respon. Jadi seolah-olah mana yang tumbuh. Dan itu banyak hati-hati yang hancur karena sikap-sikap seperti itu. Dan itu juga banyak di kalangan persekutuan. Tebar-tebar pesona, hati-hati ya. Pertajam pusat, perbanyak cabang ya Kak Alex ya. Nggak baik ya. Pengalaman pribadi. Iya, kan katanya gitu. Nah, tapi ada kaitannya lagi nih Kak Alex sama Kak Debbie ya. Kalau itu kan yang nggak mau komitmen ya. Tapi kalau misalnya untuk yang mau komitmen terus pacarnya misalnya tadi ya masih mengumpulkan pundi-pundi keuangan gitu ya, tapi ternyata malah tergoda dengan hawa nafsu, bagaimana cara kita tetap pacaran yang sehat dan bisa menahan diri dengan baik? Mungkin kalau saya ngelihatnya ya, mungkin nanti Kak Debbie bisa tambahkan. Pacaran kudus ya. Kalau saya lihatnya begini, pengertian pacaran itu diperjelas dulu, bahwa pacaran tujuannya pernikahan. Kalau pernikahannya kudus, maka harusnya pacarannya kudus. Jadi bingkai dulu tujuan pacarannya. Dan banyak orang kalau tujuan pacarannya nggak jelas, tujuan pacarannya cuma ingin puasin hawa nafsu, cuma pengen grepe-grepe anak orang, cuma pengen having sex aja gitu. Itu jadi hal yang justru sejak awal udah salah. Jadi perjelas tujuannya. Nah, ketika tujuannya sudah jelas, maka kita harus membangun sikap hati dan tindakannya. Nah, itu banyak sih, banyak hal, mungkin Kak Debbie bisa kasih contoh-contoh nanti, tapi kalau saya melihatnya begini, kita harus bangun kerohanian, karena membangun kerohanian itu menolong kita juga untuk ikut kekudusannya Tuhan, bukan mempermainkan kekudusan Tuhan. Lalu yang berikutnya yang saya lihat juga, ya
secara praktis kita butuh orang yang mengawasi kita lah secara manusia ya. Jadi di situ saya seringkali lihat perannya komunitas. Jadi jangan pacaran tapi kemudian jauh dari komunitas, banyakkan pacarannya di tempat-tempat yang sepi. Lebih baik kelihatan bersama di tempat umum daripada di tempat yang sepi. Nah, itu mungkin pengalaman yang prinsip-prinsip yang saya lihat gitu. Iya, setuju sih ya, bahwa berpacaran tuh seharusnya juga jangan sembunyi-sembunyi maksudnya, gitu. Tapi biarkan komunitas tahu, teman saya tahu, teman dia tahu, ya, dan ya hindarilah pacaran berdua di tempat sepi, gitu ya. Kalau misalnya diundang ke rumah pacar tapi lagi nggak ada orang sama sekali, jangan datang. Kalau misalnya diundang ke rumah pacar, dibilangnya nggak ada orang, pas nyampe ternyata dibilangnya ada orang, pas nyampe ternyata nggak ada orang, pergi langsung gitu ya, jangan stay di situ gitu ya, karena itu akan mengundang. Jadi hal-hal praktis. iya, maksudnya itu hal-hal praktis yang juga dapat mencegah. Dan ini satu hal yang juga aku ingat ya waktu masih mahasiswa di kalau ngikutin pembinaan LSD tuh. Ada satu pembicara yang pernah bilang gini, peluitnya tuh di cewek gitu. Jadi kalau misalnya udah macem-macem, langsung tiup peluitnya gitu. Jadi jangan tegas ya Kak. langsung tegas gitu. Kalau misalnya nggak ada datang orang tua mana, oh lagi nggak ada orang di rumah, pulang gitu ya. Jangan stay gitu, jangan lama-lama. Iyalah, gitu ya. Jadi peluitnya di tangan cewek gitu. Dan mungkin yang terakhir, jangan melakukan sesuatu yang akan kamu sesali nantinya, gitu ya. Jadi penyesalan biasanya datang terlambat gitu. Maksudnya memang kadang-kadang dosa itu nikmat, tapi akibat akan ada gitu. Jadi jangan melakukan sesuatu yang akan sesali. Gitu. Kalau sedikit sharing pengalaman kami, waktu kami pacaran juga satu sisi kita membatasi kontak fisik ya, dalam arti gini, karena dia pacar saya sayang sama dia, kadang-kadang kontak fisik itu tuh berpengaruh ya tanpa kita sadari. Makanya waktu itu kami membatasi, misalnya kita nggak nonton ya, kami berdua waktu pacaran nggak nonton sampai segitunya gitu. Tapi selain memang sibuk, lalu kami ngerasa kalau nonton itu buang waktu. Kenapa? Karena nonton itu saya lihat layar, dia lihat layar, kami nggak ngobrol. Sementara di tempat yang gelap, kadang-kadang kita kepancing pegang-pegang tangannya, remes-remes, emangnya cucian. Ya, jadi akhirnya kami sepakat waktu itu tidak nonton. Dan kita baru nonton itu menjelang menikah ya, 2-3 bulan sebelum menikah barulah kami pertama kali menonton. Padahal kami berdua ini suka nonton. Jadi memang membatasi diri untuk tidak. Jadi kita yang paling tahu lah kelemahan kita ya, membatasi diri untuk tidak mengentertain dosa yang nikmat itu ya. Nah itu saya pikir sih ada bagian yang harus jadi tanggung jawab kita juga. Kalau saya sayang sama dia, maka sebenarnya saya bukan memanfaatkan dia untuk kepuasan nafsu saya. Sayang itu, kalau saya sayang kepada pasangan saya, maka saya akan menjaga dia kudus sampai altar pernikahan. Saya pikir harus ada komitmen seperti itu sih dari seorang pasangan buat apa yang dia cintai. Menarik banget nih Kak Mei ya. Jadi dari sini kita tahu ya, harus tegas dan juga tidak mengentertain dosa tuh kata-kata yang menurutku bagus banget ya dari Kak Alex tadi. Perlu tahu batasan diri, karena yang tahu juga kita sendiri, jadi tegas gitu. Iya. Dan juga tadi sudah banyak sebenarnya sih ya langkah bukan langkah, tapi hal-hal praktis lah yang mungkin teman-teman semua bisa lakukan juga. Kayak Govinda bilang tadi, kita yang tahu gitu kelemahannya kita di mana. Jadi kalau teman-teman tahu, kayaknya kalau gelap-gelapan akan melakukan hal yang tidak layak, tidak bagus ya. No, big no ya. Dan again, perempuan ya have a note. Kalau kata Kak Devi tadi kita tuh peluitnya. Jadi have a note for that. Kalau kurang keras pakai megapon ya Kak ya.
makin rame ya Pokoknya Kak Mei no ini ya. ya. Iya. Makin rame By nih. the way kita ada pertanyaan lagi dari Gracia. Mungkin beberapa sih sebenarnya sudah terjawab, tapi mungkin bisa dikonfirm lagi. Jadi Gracia kembali bertanya, Kak, jadi pacaran itu adalah investasi untuk masa depan nggak, Kak? Investasi yang dimaksud apa dulu? Kalau memang tujuannya Apakah untuk pacaran pernikahan, itu adalah sebuah investasi kalau memang tujuannya untuk pernikahan, maka itu investasi besar karena berarti kita punya kesempatan mengenal pasangan kita. Walaupun sesudah menikah pun adalah sebuah proses pengenalan seumur hidup nih. Kita nggak bisa bilang saya udah kenal banget pasangan saya, tapi itu sebuah proses seumur hidup. Tapi ingat, pacaran pun juga kan bisa putus ya. Karena pacaran itu kalau memang kita jalani ternyata beberapa hal tidak pas, tidak cocok, tidak kudus, maka putus aja dulu gitu ya. Nah, apakah itu jadi sesuatu yang mubazir? Saya pikir sih kalau kita belajar dari setiap peristiwa yang kita alami, termasuk pacaran yang gagal, ada lesson learn-nya, maka sebenarnya itu investasi karena di dalamnya kita jadi belajar sesuatu dari pengalaman yang tidak mengenakan. Jadi nggak selamanya yang namanya investasi itu dari hal yang mungkin mulus-mulus saja, tapi dari hal yang mungkin gagal, hal yang tidak tepat. Dari situ kita jadi bisa belajar juga sih. Iya, investasi nggak semua menguntungkan ya, yang merugikan juga. Jadi itu jadi sebuah Betul. Ini ada pertanyaan lagi ya Kak Mei ya dari Mbak Rina. dari Karina Ayu. Kak ada titip nih dari adik pelayanan, bagaimana kalau tertarik dengan rekan pelayanan dan bagaimana cara mendekatinya biar tidak berdampak ke pelayanan? Wah, sering terjadi mungkin ya. Iya, betul. Cewek ke cowok dulu ini. Oh, beda ya. Mungkin seringnya mungkin cewek kali yang bingung kali ya, Atau 2% Kak ya. aja kali ya, Kak. Ya, boleh. Mungkin Kalau cewek misalnya dulu kali Kak Dep. Kalau tertarik dengan rekan pelayanan itu nggak masalah ya, maksudnya itu sesuatu hal yang baik. Cuman memang banyak yang takut kok, misalnya nanti merusak relasi gitu ya. Gimana nanti kalau misalnya merusak relasi, padahal mungkin pelayanan masih 1 tahun gitu. Misalnya pelayanan masih lama nih, nanti malahan akan merusak relasi. Ya kalau menurutku sih dalam hal ini harus belajar berpikir dewasa ya. Jadi memang harus sama-sama dewasa. Yang perempuannya dewasa, yang laki-lakinya juga dewasa. Nah, seringkali ini beberapa hal yang aku lihat, beberapa pengalaman yang aku lihat dalam pelayanan, seringkali cewek yang entah cewek atau cowok yang didekati sama rekan pelayanan ketika dia tahu, lalu kemudian bukan yang bermasalah tuh justru yang dideketin gitu, bukan yang mendekati. Jadi yang mendekati ya udah, kalau lu nggak suka ya udah. Tapi yang ngerasa risih itu justru yang dideketin. Yang ngerasa risih itu justru yang dideketin, kayak ya risih gitu ya. Nah, jadi memang kalau emang misalnya mau mendekati gitu ya, harus tahu dulu tingkat kedewasaannya gitu ya. Kalau cewek misalnya mau deketin gitu ya, harus tahu dulu nih tingkat kedewasaannya seperti apa. Cowok ini cowok yang kayak gimana? Apakah dia suka dengan cewek yang agresif ya? Nah, kalau misalnya memang dia adalah cowok yang mungkin suka diagresifin, ada juga yang kayak gitu ya. Cowok yang suka diagresifin, oke, gitu, nggak masalah. Tapi masalahnya kalau dia adalah cowok yang nggak suka diagresifin, nah itu harus benar-benar hati-hati gitu, karena itu malah justru akan merusak relasi. Ya, jadi itu ya, jadi kenal dulu nih, tahu dulu gitu ya. Kalau emang mau mendekati kan benar-benar tahu gitu ya, nih orang seperti apa, bukan nggak diagresifin gitu ya. Orang ini akan dewasa nggak kira-kira kalau misalnya tahu bahwa saya suka sama dia misalnya. Lalu kemudian mungkin hal yang lainnya adalah tahu batas. Maksudnya gini, kalau udah ditolak ya udah gitu, jangan udah ditolak lalu kemudian terus menerus gitu ya. Ya kita nggak bisa menutup mata akan anugerah Tuhan ya. Mungkin nanti dia terbuka, kita nggak tahu, tapi
harus tahu batasannya gitu. Karena seringkali yang ngebuat relasi jadi nggak enak gitu ya, jadi canggung-canggungan satu sama lain ya karena itu gitu. Ada tanda kutip pemaksaan, bukan pemaksaan sih sebenarnya, tapi nggak tahu batasan gitu. Maksudnya ada mungkin yang udah jelas-jelas ditolak ya, atau udah jelas-jelas ditolak lah, menolak lah gitu ya. Tapi masih tetap dideketin, masih tetap direpetin gitu ya. Jadi ya kalau dia tahu batasan aja gitu, tahu batasan bahwa dia merasa gak nyaman oh ya udah gitu ya. Karena itu juga akan mempengaruhi relasi. Jadi ya emang sama-sama dewasa, cari tahu, dan ya itu tahu batasan lah. Kalau menambahkan sedikit dari hal tadi, itu saya menggarisbawahi kedewasaan. Jadi sebenarnya yang biasanya jadi masalah kalau nggak dewasa, entah ditolak jadi masalah, diterima pun bisa jadi masalah ya. Jadi tapi yang kedua yang saya mau garis bawahi sebenarnya mendapatkan pasangan di dalam pelayanan itu malah baik ya, daripada dapatnya dari diskotik gitu kan. Justru sebenarnya ini hal yang baik gitu ya. Bagaimana kalau tertarik dengan rekan pelayanan, puji Tuhan udah teruji paling tidak dia pengurus, misalnya saat teduhnya baik, ada koordinator pelayanannya ya Kak ya. Gitu ya. Nah, tapi yang kedua tadi yang Kak Debbie bilang ya, perlu kedewasaan karena ternyata seringkali dalam hal cinta kita tuh nggak dewasa. Mungkin saat teduhnya bagus tapi kurang aplikasi dalam keseharian, ternyata masih kekanak-kanakan, ditolak ngambek, ditolak. Ya suka begitu ya, pengalaman pribadi ya. Nah, cuma yang saya mau garis bawahi yang terakhir kali ya, selalu setiap relasi pasti ada dampak dalam pelayanan. Jadi jangan berpikir bagaimana cara mendekatinya biar tidak berdampak pada pelayanan. Nggak mungkin. Pasti ada dampaknya. Cuma menariknya, dampaknya bisa lebih baik. Bisa lebih baik ternyata juga pelayanan ketika ada pasangan yang benar-benar cinta Tuhan mengerjakannya. Jadi jangan selalu melihat kalau orang berpacaran pasti pelayanannya terganggu. Itu kan masalah balik lagi kedewasaan orang itu. Setelah kami menikah pun kan masih sama-sama melayani. Apakah saling mengganggu? Enggak. Kalau sepakat melayani bersama dengan hati yang kepada Tuhan, kedewasaan yang makin baik, justru pelayanan malah dapat dampak positif gitu. Jadi saya agak takut suasana kita di pelayanan, lihat orang pacaran kita nggak siap. Jangan nanti mengganggu pelayanan. Kalau takut mengganggu pelayanan, bimbinglah orang supaya dia pacarannya tidak mengganggu pelayanan. Karena tempat paling baik cari pasangan itu di pelayanan gitu. Gitu ya. Betul. Justru kadang yang mengganggu tuh bagus juga sih memang itu kan. Nah, cie-cie. Betul deh. Jangan duduk di sini, duduk di sana ya, aja gitu. Makanya saya pribadi saya pribadi suka bilang begini sama teman-teman, ingat baik-baik, kita sebagai persekutuan pun harus dewasa menerima orang yang lagi berpacaran di dalam komunitas. Jadi jangan belajar cie-ciein, belajar untuk. Jadi kalau saya malah suka, kalau dia pacaran duduk aja barengan di persekutuan, nggak apa-apa juga, daripada dia duduk barengan di luar, di belakang malah nggak kelihatan, malah pegang-pegangan, grepe-grepe, dan nanti ya kalau misalnya nggak tugas ya, kalau tugas masa dia MC di depan terus pacarnya ikutan, nggak ya. Tapi kalau lagi nggak tugas nggak apa-apa, duduk bersama, itu satu bagian mereka juga belajar behave dalam persekutuan. Jadi persekutuan harus dewasa juga menerima orang yang membangun relasi. Ada pengalaman juga loh orang masih dalam masa-masa bergumul lalu kemudian karena apa namanya ya itu ya lingkungan sekitar yang seperti itu akhirnya nggak jadi. Ya itu terlepas dari pergumulan masing-masing sih. Nah, setuju banget ya. Tapi tadi Kak Alex dan Kak Debbie sempat bilang kalau relasi itu pasti ada dampaknya. Nah, masih nyambung sebelum kita ke Friska ya Kak Mei ya. Ini ada bagaimana kalau kita sadar memiliki luka-luka yang berdampak pada ketakutan untuk berelasi, bahkan untuk menikah, seperti ngelihat orang tua yang tidak berhasil atau tidak ideal, terus pasangan yang putus, cerai, sehingga takut dan tidak bisa melihat role model yang tepat, itu apa yang harus kita lakukan? Kalau memang sudah mengganggu sangat,
memang disarankan ya mungkin ke konselor ya. Maksudnya ke konselor untuk mengatasi trauma-trauma yang ada, ya. Tapi kalau emang misalnya itu masih dalam taraf bisa Diskusikan, komunikasikan. dikomunikasikan dalam taraf masih bisa diatasi sendiri gitu ya, atau dengan pertolongan mungkin teman-teman kelompok atau komunitas itu masih bisa diatasi, ya coba diskusi gitu dengan sahabat-sahabat, dengan orang-orang lain gitu ya. Siapa tahu bisa menemukan teladan-teladan lain yang mungkin ketika sharing gitu sama temennya, atau ketika sharing kelompok kecil, atau mungkin ketika sharing sama kelompok kecil bisa diperlihatkan gitu. Enggak kok, enggak semua seperti itu. Ada teladan-teladan lain loh yang juga bisa kamu lihat gitu. Jadi kalau dari aku sih itu. Sama ya, aku juga melihat pentingnya peran komunitas. Makanya tadi saya bilang di awal, kalau pacaran sebaiknya ada yang tahu ya, ada yang kenal kamu, ada yang kenal pasanganmu, dan termasuk makanya di dalam gereja-gereja yang membimbing ke arah pernikahan pun, itu disiapkan ada bimbingan pranikah. Dan di dalamnya tuh beberapa hal berkaitan dengan masa lalu, trauma itu diselesaikan. Dan benar, kalau sampai itu sangat mengganggu, sebaiknya ketemu konselor, orang-orang yang kayak dibekali khusus ya untuk menolong, ya profesional menolong begitu. Tapi ya kita paling tidak gini, waktu pacaran sebaiknya kita bisa aware ya sama trauma dari pasangan kita. Nah, aware-nya itu ya bagaimana ya, makanya kalau pacaran jangan isinya nanti kita pergi ke bulan ya, nanti kita pergi ke Mars ya, tapi isinya adalah bagaimana saya bisa mengenal kamu dan bisa mendukung kamu dengan mungkin pengalaman masa lalumu, dan harus ingat tidak ada keluarga yang sempurna. Kita pasti punya hal-hal yang trauma masa lalu. Nah, ini poinnya nanti yang kayak Kak Debbie bilang ya, ada yang sangat luar biasa sehingga butuh pertolongan profesional, ada yang mungkin trauma-trauma sederhana tapi tetap juga itu trauma ya, pernah lihat orang tuanya mukul walaupun cuma satu kali, apalagi yang melihatnya setiap kali. Nah, itu juga beberapa hal yang bisa jadi ya pasti ada pengaruhnya lah, makanya sebaiknya dibereskan dan itu terus ditolong. Oke, berarti lagi dan lagi ya diingatkan, penting banget teman-teman kalian kita berrelasi juga tetap terjaga di dalam komunitas yang benar. Ya. Nah, kayaknya masih ada pertanyaan dari YouTube ya Kak Mei ya tadi ya, dari Friska ya. Nah, ini ada yang nanya lagi nih Kak Deb dan juga Kak Lex. Izin bertanya, menurut pandangan iman Kristen, how far is too far dalam hal skeptis di sebuah hubungan romantik? Terima kasih sebelumnya. How far is too far? Skinship dalam hal skinship. Oh, skinship. Hubungan kulit ke kulit. Sentuhan ya. Kalau saya prinsip ya, physical dan prinsip utama saya mungkin begini ya. Kita pun harus menyadari latar belakang keluarga yang membesarkan kita, karena ada juga pengaruhnya. Untuk beberapa keluarga, sentuhan itu biasa. Tapi untuk beberapa keluarga dan budaya yang lain, sentuhan itu nggak biasa. Jadi ada orang yang memang kalau ketemu tuh cipika-cipiki, peluk, mau lawan jenis itu biasa dalam budayanya. Tapi ada yang kayaknya budayanya tuh jaga jarak gitu ya. Budayanya tuh patrilineal sekali. Nah, itu kadang-kadang dalam cara kita dibesarkan, misalnya saya tidak biasa disentuh. Misalnya Kak Debbie misalnya, ini contoh aja ya, Kak Debbie keluarganya hangat, sering saling menyentuh. Nah, waktu pacaran dia tuh seneng nyentuh-nyentuh saya. Sementara waktu saya sudah disentuh, saya itu disentuh sedikit misalnya korslet. Makanya itu yang saya bilang tadi, jangan mengentertain dosa. Karena nafsu orang itu beda-beda ya. Ada yang bisa cepat sekali muncul ketika misalnya disentuh dan segala macam. Makanya kalau saya harus ingatkan, sebaiknya ambil batas-batas yang wajar. Kalau pegangan tangan saja sudah membuat kamu terangsang, korslet, sebaiknya pegangan tangan pun jangan.
ya. Hmm. Nah, tapi memang kalau sudah sampai sentuhan, saya harus katakan ya, hati-hati dengan ciuman. Ciuman, baik itu ciuman di mana, di leher, di pipi, di mana, di mulut, itu semua punya potensi membawa lebih jauh lagi, karena di situ, saya yakinnya begini ya, Tuhan itu baik ya. Karena Tuhan itu baik, Tuhan yang ciptakan seks. Tuhan yang berikan kenikmatan dalam hubungan seks. Tapi itu Tuhan kasih dalam relasi suami dan istri. Jadi perhatikan, itu saraf-saraf kenikmatan tuh ada di sekitar mulut, leher, dada, di perut, di sekitar alat kelamin. Itu Tuhan yang berikan saraf-saraf kenikmatan itu. Nah, jadi kalau itu dibangkitkan sebelum waktunya, sebelum ada relasi suami istri, wah itu hati-hati, nyentuh sedikit aja bisa korslet kok. Nah, jadi kalau saya sih harus mengatakan lebih baik membatasi ya. Boleh nggak pegangan tangan? Saya bilang boleh pas lagi nyebrang. Habis nyebrang ya lepasin tangan orang gitu. Jadi kita coba hal-hal yang memang tidak membuat kita lebih jauh lagi dalam dosa. Mungkin kalau dari saya. Ya sama sih ya, tapi kalau bilangnya iman Kristen ya jelas ya bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus kan ya. Jadi semua itu mungkin batasan masing-masing orang beda-beda ya. Tapi kalau prinsipnya ya kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau skinship itu membuat kamu jadi nggak kudus, ya seperti yang tadi Bang Alex bilang, sentuhan dikit korslet gitu ya, ya berarti itu batasannya gitu, jangan sampai dilewati gitu. Jadi batasan masing-masing orang beda, tapi jangan lupa prinsip imannya jelas. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau itu bahwa kita jatuh dalam ketidakkudusan, ya berarti itu harus maksudnya harus dihindari gitu. Harus di-stop. Soalnya ini juga aku ingat ya, karena Tuhan Yesus sendiri bilang ya, hanya membayangkan dalam pikiran kita udah berzinah gitu. Jadi apalagi kita mengentertain dengan pegang-pegang yang nggak perlu. Jadi memang kalau saya waktu kami pacaran juga ya, kita pegangannya pas lagi perlu. Nyebrang gitu ya. Lagi misalnya waktu itu Kak Debbie kedukaan, kan orang nanya, abang pernah peluk Kak Debbie? Pernah. Saya pernah peluk dia waktu kedukaan. Pernah cium. Saya pernah cium pipinya waktu dia ulang tahun di depan orang banyak. Jadi ada hal-hal yang saya harus batasin gitu. Bukannya waktu lagi berdua, pegang-pegangan, cium-ciuman, itu mah membangkitkan nafsu. Saya juga laki-laki, saya juga punya nafsu gitu ya. Nah itu yang harus kita coba atasi. Berarti sekali lagi diingatkan tentang perlu juga aware ya, batasan-batasan yang mengundang sesuatu yang negatif. Ini mungkin pertanyaan yang ini mewakili semua umat kali Kak Me ya. Kadang kita niatnya kagum dengan seseorang, tapi yang dikagumi malah mengira kita suka. Atau mungkin kalau zaman sekarang baper gitu ya. Gimana nih Kak Alex atau Kak Deb menyikapi ini? Ini cewek apa cowok nih? Bisa mengalami ya. Kalau ini mungkin maksudnya iya sudut pandang pribadi ya. Ya kalau misalnya memang kita cuma kagum lalu kemudian orang itu mungkin menganggap kita suka, ya kalau emang kita cuma kagum ya udah santai aja. Maksudnya ya udah, gue cuma kagum kok, siapa yang bilang gue suka sama lo gitu kan. Jadi maksudnya ya dari kita ya santai aja gitu, lunya yang kegeeran gitu. Jadi masalahnya bukan di gue, masalahnya di lo gitu. Jadi kalau aku sih secara pribadi sudut pandangnya akan seperti itu gitu ya. Jadi menyikapinya ya udah santai aja gitu, nggak perlu ada hal yang diperjelas karena memang udah jelas gue nggak ada rasa suka, gue cuma kagum gitu ya. Beda hal kalau misalnya kekagumannya berubah menjadi rasa suka. Nah, itu yang mungkin harus disikapi atau diatasi gitu ya. Jadi kalau misalnya cuman dianya yang kegeeran, ya kita ketawain aja gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya itu kalau dari aku sih. Karena masalahnya bukan di kita, masalahnya berarti di dia gitu ya. Memang susah-susah gampang ya relasi itu ya.
Karena it takes two to tango katanya, harus berdua untuk nari tango tuh nggak bisa nari sendiri gitu. Makanya kalau ada komunikasi yang baik itu bisa tertolong, ya. Karena misalnya ya kita punya teman, bisa jadi ya kalau kita punya teman bahkan juga komunitas bisa menolong. Jadi misalnya komunitas juga bisa menolong bahwa itu tuh cuman kagum, kasih tahu gitu. Karena orang kalau lagi baper, kalau lagi merasa bahwa orang itu suka sama dia, apapun yang orang itu lakukan, satu tindakan kecil dipikirnya tuh itu perhatian. Ya ampun, padahal tuh orang sama pengemis juga begitu gitu ya. Jangankan sama kamu gitu, sama pengemis juga begitu. Nah, seringkali untuk membangunkan orang-orang yang sedang bucin, kebaperan, ya butuh orang lain yang ngasih tahu gitu. Enggak kok. Dan kalau memang masalah banget ya mungkin ada yang bisa tolongin, nanya ke yang satu. Kamu itu sebenarnya suka atau cuman kagum? Nah, ini memang ya pentingnya komunikasi, tapi memang ini ya nggak gampang kan, mengkomunikasikan perasaan itu nggak gampang ya. Nanti tiba-tiba kita nanya, kamu suka ya sama aku? Terus dia bilang enggak, malu juga kan, mau taruh di mana nih muka gitu. Berarti Tapi aku sebenarnya nanya aja nggak apa-apa ya Kak ya? Kalau kayak gitu kita konfirmasi aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apanya ini tergantung konteksnya ya. tergantung mungkin apa namanya, Tergantung cara iya, konfirmasinya juga ya. itu dia. Iya. Jangan kemudian di depan semua orang lalu kemudian lu suka sama gue ya. Iya. Bisa Oh, diajak gitu ya. ngobrol empat Iya, mata. ngobrol empat mata gitu ya. Tapi mau nambahin juga ya, hati-hati juga. Tadi pas baca lagi kalimat, maksudnya pertanyaan Pertanyaannya ya. ini, jadi mikir gitu. Jangan-jangan ada unsur tebar pesona gitu loh. Dari orang itu. Iya, maksudnya hati-hati juga. Kita mungkin nggak ngerasa bahwa kita lagi apa namanya, kita Lagi menilai orang. iya, secara mungkin kita nggak sadar gitu. Mungkin kita pikir itu gestur atau tindakan yang cuma sekedar menunjukkan kekaguman. Tapi sebenarnya itu sebenarnya tindakan tebar pesona misalnya kayak gitu. Apalagi nih kalau cowok-cowok gitu ya, cuman kagum sama cewek, tapi ternyata mungkin setelah dia jadi MC di di WA secara khusus, makasih ya untuk pelayanannya hari ini. Nah itu hal-hal yang juga harus diwaspadai dan hati-hati gitu ya. Karena kadang-kadang kita bilangnya cuman kagum, tapi sebenarnya tindakan yang dilakukan itu lagi tebar pesona gitu ke orang itu gitu. Karena itu membuat orang ya. Iya. Dan yang lebih parah lagi adalah kalau orang itu pikir kita suka sama dia dan akhirnya dia jadi suka gitu. Nah itu kan masalah. Iya, kayaknya banyak suka ya. Sering juga tuh kayak gitu tuh, awalnya nggak suka jadi suka ya. Iya, jadi memang hati-hati juga dengan tindakan kita gitu. Kalau emang misalnya kita udah tahu gitu ya, kita udah tahu misalnya, oh dia pikir gue suka sama dia, ya udah stop gitu. Maksudnya tindakan-tindakan yang biasa kita lakukan buat dia, kita stop gitu. Jadi jangan sampai, oh dia pikir, oh gitu, dia pikir gue suka sama dia, makin dibaikin, makin tebar sana sini gitu kan. Nah itulah, jadi maksudnya harus berhati-hati juga dengan tindakan kita. Kalau kita udah tahu bahwa oh orang ini menganggap saya suka sama dia, padahal saya cuma kagum. Nah berarti ada yang salah nih dengan tindakan saya ke dia. Jadi mungkin kita harus evaluasi diri juga dan meng-cut hal-hal yang mungkin membuat orang itu salah paham. Jadi mungkin hal seperti itu. Oke. Boleh tambahin sedikit? Nah, by the way, ini kayaknya udah banyak banget pertanyaan. Tapi kita waktunya sangat terbatas. Nah, tapi mungkin kita teman-teman lagi ya kali ya. Iya. Wah, kayaknya ini ada yang bagus banget nih Kak. Mungkin pertanyaan agak terakhir ya. Mungkin juga pertanyaan semua orang. Boleh. Nah, kata orang itu kan cinta itu buta. Dan nanti nyambung ke sini juga. Cinta itu kan buta dan memang kadang kalau kita jatuh cinta kita tidak bisa mempertimbangkan dengan benar gitu ya Kak. Nah gimana caranya kita mendoakan seseorang tapi dengan perasaan yang objektif gitu. Kadang kan kalau kita lagi jatuh cinta banget kalau doain jawabannya pasti iya nih gitu kan.
Nah, gimana caranya kita menjaga supaya tidak terkalahkan oleh apa ya, rasa itu dan tetap objektif, dan gimana caranya? Makanya memang kan akhirnya butuh yang namanya pendekatan dan pengenalan. Jadi jangan beli kucing dalam karung juga. Gitu. Jadi memang benar-benar butuh pendekatan dan pengenalan, gitu ya. Ya baru-baru ini nonton nih di apa namanya di ya ada serial TV lah yang ditonton ya. Itu judulnya Love is Blind. Jadi salah satu reality show yang jadi di dalam reality show ini pria dan laki-laki dan perempuan dipertemukan, tapi mereka nggak boleh lihat muka, ya. Dengan harapan adalah ketika mereka ngobrol, ketika mereka cerita tanpa lihat muka, mereka bisa ada emosi yang tercipta, ya. Ada perasaan yang tercipta. Nah, lalu kemudian ada beberapa yang kemudian mereka akhirnya sebelum mereka bertemu mereka memutuskan untuk kejadian, ya. Nah, ketika mereka ketemu, itu yang terjadi adalah kecewaan. Oh, ternyata kayak gini. Ya, ternyata beda sama suaranya. Gitu. Oh, ini bukan orang yang gue kenal, gitu. Nah, jadi memang apa namanya berbicara tentang cinta itu memang benar-benar butuh pengenalan. Ya, bukan hanya mengenal secara fisik gitu ya, melihat mukanya, tahu orangnya seperti apa, tapi juga memang benar-benar mengenal yang emang benar-benar ketika kita ngomong kita lihat tahu mukanya seperti apa gitu ya. Ketika lagi ngomongin tentang hal-hal rohani, kira-kira mukanya berbinar-binar, bersinar-sinar, atau jangan-jangan mukanya ya gitu-gitu aja gitu, nggak tertarik dan segala macam, kan bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi kalau ngomongin mengenai cinta gitu ya, love is blind tadi ya apa namanya, untuk bisa menikmati gitu ya harus terus-menerus menjalin dan juga relasi gitu ya. Jadi memang nggak bisa lepas dari relasi. Dan yang kedua tentu kembali lagi itu masalah komunitas. Ya. Komunitas menjadi hal yang sangat penting terkait dengan hal ini supaya kita makanya ya kalau misalnya kita lagi sedang mendoakan seseorang, jangan kemudian mendoakan seseorang tapi saya nggak mau berelasi dulu sama dia. Nah, itu salah gitu ya. Banyak orang yang mikir bahwa ya udah kita mendoakan, memuji, tapi kita nggak usah komunikasi. Kita lihat makin cinta apa enggak. Banyak yang seperti itu gitu ya. Ya. Tentu tidak menolong. Ya. Tetap butuh yang namanya berelasi. Kamu mendoakan supaya kamu juga tidak dibutakan lah kalau bisa dibilang gitu ya. Kadang-kadang kita cuma melihat tampangnya cakep gitu ya. Oh dia kalau sama orang lain tuh baik. Oh dia kalau memperhatikan tuh baik gitu ya. Belum tentu sama pasangannya kayak gitu. Ya. Jadi memang benar-benar pengenalan itu menjadi hal yang penting dan kehadiran komunitas bisa menjadi konfirmasi akan pengenalan kita. Ya. Kita mungkin kenalnya si A tuh seperti ini. Nah, ketika kita kenal sama komunitasnya si A, nah itu menjadi konfirmasi, benar nggak dia kayak gini? Jangan-jangan sebenarnya dia cuma di depan saya aja kayak gini, tapi di komunitasnya ternyata nggak kayak gitu. Jadi pengenalan, tapi juga komunitas. Oke, terakhir aku nambahinnya begini ya. Jatuh cinta tuh mudah. Yang sulit itu bangun cinta. Nah, disitulah aku lihat kalau orang cuma bilang love is blind, itu cuma jatuh cinta doang gitu. Karena kalau kita membangun cinta, di dalamnya ada pengenalan, ada komunikasi, ada kedewasaan, ada pertumbuhan. Nah, aku pikir cinta yang sejati pada akhirnya itu justru tercelikkan, makin kenal siapa orangnya. Jadi bukan tutup mata, pokoknya udahlah dialah segala-galanya baru pertama kali ketemu begitu. Jadi love is blind itu bagi saya hanya untuk konteks orang yang lagi jatuh cinta dan suasana tertentu. Nah, yang terakhir yang saya mau kasih tahu buat teman-teman, seringkali kita berpikir membangun relasi itu hanyalah, khususnya pacaran, khususnya pernikahan itu hanya sebatas emosi, perasaan.
Saya mau kasih tahu begini teman-teman. Sebenarnya ini kalau di dalam sesi LSD, ada 4 hal yang harus kita pertimbangkan waktu kita mau menjalin relasi. Dan perasaan itu cuma salah satu dan bukan satu-satunya. Jadi, apakah di dalamnya ada perasaan? Ada. Nah, anak sekarang itu paling sibuk sama, aduh gue nggak dapet chemistry-nya nih, gue nggak dapet feel-nya nih. Tapi kemudian kalau dia pun dapat feel-nya, kadang-kadang dia lupa. Jadi ini pertama perasaan, yang kedua karakter, yang ketiga kedewasaan, kalau boleh dipakai istilah itu ya, rasionalitas, yang keempat kerohanian. Nah, kita itu seringkali membuang salah satu. Makanya ada pertanyaan kayak tadi, pokoknya love is blind, mau dia beda agama, mau dia beda tingkat pertumbuhan, padahal menurutku kalau kita mau yang tepat, ini empat-empatnya sebenarnya harus menjadi satu kesatuan. Saya kasih contoh ya, ini terakhir waktu ada yang pergi KKN, di KKN itu banyak cinta lokasi. Ini buat yang mahasiswa, kuliah kerja nyata, itu di tempat itu. Bayangkan gini, kenapa? Karena ternyata ketemu tiap hari, ngobrol tiap hari, itu bisa menumbuhkan perasaan loh. Jadi kalau sekadar perasaan jadi patokan, kita bisa tutup mata tuh sama yang lain. Jadi ada yang waktu itu bilang, aduh kak, saya tuh tiga bulan sama dia tuh kayaknya kami udah deket banget. Ini bilang perasaan, kayaknya dia paling ngerti saya. Terus karakternya baik banget kak, anaknya baik. Dia nganterin saya ke sumur, nimbain air di sumur karena mandi seperti itu ya. Yang ketiga, dia tuh juga dewasa gitu. Dia orangnya tuh karakternya baik segala macam. Terus saya bilang lah sama dia, ya sudah jadian aja. Tapi itu kak, nggak seiman. Jadi yang dia pikirin cuman emosinya dapet, karakternya baik, dewasa katanya tanggung jawab, tapi nggak seiman. Jadi kadang-kadang ini yang saya bilang, kalau kita mau dengan baik merelasikan pernikahan, pacaran, maka itu harus jadi pertimbangan yang penting. Jadi jangan cuma bilang perasaan ya. Kalau perasaan itu soalnya gini, hari ini saya senang, besok saya nggak senang. Kalau hubungan hanya dibangun atas dasar perasaan, itu besok bisa cerai. Kenapa? Karena hari ini saya sayang sama Kak Devi. Aduh, Valentine. Besok saya kesel. Misalnya gitu ya. Dia misalnya pas masakin apa, angus, saya kesel. Kalau perasaan saya besok hilang, apakah kami cerai? Karena pernikahan yang mempertahankan itu bukan perasaan, tapi komitmen. Demikian juga pacaran yang baik, perasaan punya bagian penting, tapi bukan perasaan yang mempertahankan relasi. Itu komitmen. Mungkin itu. Monggo Kak Mei. Oke, nah jadi tadi penjelasannya Bang Alex, apalagi 4 hal itu tadi ya. Mungkin tadi keempat ini sudah menjadi jawaban dari beberapa pertanyaan teman-teman, karena ada juga nih Kak tadi yang nanya, kalau beda agama, beda usia gimana? Nah, semoga keempat hal tadi itu bisa dijawab ya dari Bang Alex. Oke, nah teman-teman, berhubung waktu kita terbatas ya, terima kasih sekali untuk semua pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kita akan mendengarkan closing statement sekali lagi, mungkin perwakilan aja ya. Oke. Perwakilan saya gitu. Mengenai topik hari ini ya. Oke, sebelum kita berdoa sama-sama, siapa nih, Bang Alex atau Kak Devi nih yang memberikan closing statement? Ditunjuk. Pemimpin ya Kak Alex ya. Pemimpin ya. Saya selalu ingat satu ayat yang berkesan di 1 Korintus 10 ayat 31 ya. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Saya kadang berpikir ya, kayaknya ayatnya receh banget ya. Makan untuk kemuliaan Allah. Minum untuk kemuliaan Allah. Hal yang begitu simpel dan receh untuk kemuliaan Allah. Maka kalau kita boleh taruh di situ. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Berarti di dalamnya termasuk relasi berpacaran. Masa makan untuk kemuliaan Tuhan, minum untuk kemuliaan Tuhan, tahu-tahu pacaran untuk kesenangan diri. Itu nggak klop.
Makanya ingat baik-baik teman-teman siswa, makan, minum, studi, belajar, bahkan nanti kalau kalian siap berpacaran di usia yang pas, lakukanlah segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya ini menolong kita untuk bisa hidup bagi Kristus. Amin. Terima kasih sekali Bang Alex dan juga Kak Debbie ya untuk sharing-sharingnya. Semoga ini semua boleh memberkati. Tidak hanya memberkati adik-adik siswa, tapi hostnya juga terberkati ya. Oke, nah kita akan berdoa untuk menutup hari ini. Mungkin Bang Alex boleh tutup kita dalam doa kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk siaran kami malam ini. Terima kasih karena kami ditolong juga untuk sejak kami siswa, sejak dini, kami membingkai relasi-relasi kami dengan tepat di hadapan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat percakapan kami, terima kasih buat Kak Messi, Kak Govinda, kami berdua, dan juga semua teman-teman yang ikut berpartisipasi pada hari ini, baik yang menonton secara langsung, maupun mereka yang akan mengikuti siaran tunda daripada siaran malam ini. Kami sungguh berdoa, Tuhan biarlah hidup kami, masa muda kami, masa siswa kami, boleh terus kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan, termasuk juga memaknai setiap relasi yang Tuhan izinkan kami sedang jalani atau akan masuki ke depan. Terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur, pakailah terus pelayanan siswa di Indonesia untuk membangun kerajaan-Mu. Di dalamnya ada siswa-siswi, ada pelayan-pelayan siswa, tim pembimbing siswa, staf siswa yang benar-benar hidup bagi Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Ini kerinduan kami menutup siaran malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Debbie dan juga Messi mute lagi tuh. Iya. Kak Mei masih di mute. Nah. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri, Govinda akan sharing tentang siaran kita ya, mulai dari besok sampai Rabu. Oke. Silakan, Go. Iya. Nah, jadi siaran kita di besok hari Selasa ada Selasaan dengan tema Relationship Matters. Jamnya jam 6 sampai jam 7. Dan ini simak kita hari ini, dan Rabu kita ada SMS Sejenak Menikmati Sabda dengan tema Jika Aku Jenuh yang akan disampaikan oleh Kariko Saigala dari staf Perkantas Jakarta. Oke. Berakhirlah semua siaran kita pada hari ini ya. Terima kasih adik-adik siswa, teman-teman kalian yang boleh menonton. Terima kasih semua Tuhan Yesus sudah memberkati. bersama. Sampai berjumpa lagi dalam siaran selanjutnya. Thank you, Bang Alex, Kak Debbie. Bye-bye. Thank you, Govinda. Thank you, Kak Mei, Alex, Kak Debbie. Sehat-sehat. Bye. Tuhan Yesus memberkati ya.